يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد من يريد أن يقرأ الحديث له هدية اقرأ. عن ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال وعنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان امته لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وسعة الأكرم وكفة السوء رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا لم تستطيع فاسمع ما شئت رواه البخاري. وعن أبي عمرو وكيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. كم عندك؟ 5 أحاديث. بارك الله فيك. اجلس تأتي إلى بيت بعد العشاء. ومن؟ طيب أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Malam ini kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-38 tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Nanti yang ada mushaf, yang ada Al-Quran, baik di HP-nya atau mushaf, bisa membuka surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Namun sebelum itu, ana akan bacakan beberapa hadis sebagai bab murajaah untuk mengulang kaji kembali tentang untuk apa sih kita mengajarkan agama ini, untuk apa sih kita duduk di majelis ini, untuk apa sih kita duduk di majelis ta'lim. Nah, banyak orang mengira duduk di majelis ta'lim itu biar dapat ilmu baru, biar dapat maklumat baru, biar dapat pelajaran baru. Betul, itu diantara target seseorang menghadiri majelis ilmu untuk dapat ilmu baru. Tapi itu bukan yang utama. Nah, betapa banyak orang-orang yang hadir di majelis ilmu, dia hanya mendapatkan pengulangan pelajaran dari ayat-ayat, hadis-hadis dan nasihat-nasihat. Sehingga kadang sebagian orang mengatakan, saya nggak mau lagi mengajarkan ilmu atau menghadiri majelis ilmu karena yang dibahas itu saja. Karena yang dibahas sudah sering saya dengar.
karena yang dibahas adalah kitab yang sudah saya pelajari, karena yang dibahas adalah sesuatu yang sudah sering saya dengar, sehingga saya ingin pembahasan yang baru. Nah, saya ingin pembahasan yang belum pernah saya dengar, baru saya ingin belajar. Kebanyakan orang yang belajar melihat dari sudut pandang itu. Ada sisi kebenarannya dari satu sisi. Tapi ingat dan ketahuilah bahwa mengajarkan ilmu dan duduk di majelis ilmu bukan hanya itu tujuannya. Kalau hanya itu tujuannya, maka yang hadir di majelis ilmu itu hanya 1 atau 2 orang saja. Kenapa? Yang lain merasa sudah pintar, yang lain merasa sudah tahu. Tapi tujuan seseorang itu hadir ke majelis ilmu dengan beberapa fadilah dan keutamaan. Di antaranya pengguguran dosa, mendapatkan rahmat Allah, terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh malaikat, mendapatkan ketenangan dan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi tujuan-tujuan yang seperti ini banyak terluput dari orang-orang yang mengajarkan ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrallah wa ma walah wa 'aliman wa muta'alliman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang beramal saleh, wa 'aliman, orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, wa muta'alliman, dan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka 4 golongan ini yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang apa itu laknat? At-tard min rahmatillah Subhanahu wa taala. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebaikan, dijauhkan dari keberkahan hidup. Nah, ini orang-orang yang terlaknat. Kenapa? Karena dia tidak masuk dari salah satu 4 kategori ini. Maka dia akan terlaknat. Kita harus masuk dalam 4 kategori ini. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, selalu beristighfar, berzikir, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada 2 kata yang mudah untuk diucapkan, bernilai berat di timbangan akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kata tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini zikir yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu amalan yang paling mudah semua orang bisa amalkan. Orang muda, orang tua, orang sakit, orang sehat, anak kecil, orang muda, orang kaya, orang miskin, semua kalangan bisa mengamalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di dalam perjalanan kita, di dalam renungan kita, di dalam duduk kita, di dalam santainya kita beristighfar. Itu adalah zikir-zikir yang kita panjatkan, yang kita ucapkan untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah orang-orang yang mendapati di catatan amalannya nanti di akhirat istighfar yang amat banyak. Kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang seperti itu, ketika dia dapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Nah, orang-orang yang seperti ini beristighfar, berzikir,
Selalu, makanya Nabi juga menyebutkan berbahagialah orang yang terus membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang terbebas dari laknat Allah, wa mawala, dan orang-orang yang beramal saleh. Dari amalan-amalan wajib sampai amalan-amalan sunnah. Wa aliman, dan yang ketiga orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Terbebas dari laknat Allah. Maka kita bersemangat untuk menyebarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, agar apa? Termasuk orang-orang yang dibebaskan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dilepas dari ikatan laknat. Karena semua yang ada di dunia ini terlaknat kecuali mereka-mereka ini. Wa muta'alliman, dan terakhir muta'allim, orang yang belajar ilmu agama. Terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau kita alim, mau kita sudah jadi ustaz, mau kita sudah jadi syekh, maka kita ajarkan ilmu dan kita juga mempelajari ilmu di waktu-waktu yang kita miliki. Apakah seminggu 2 kali atau seminggu sekali yang bisa kita rutinkan, maka kita lazimkan. Untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu baru, tapi untuk terbebas dari laknat Allah, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita masuk dalam 4 kategori yang tadi kita sebutkan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nah, wa man batta'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum, kita suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, dan ini rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, dan kita akan baca kitab Allah. Kita akan baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari di antara mereka, dan kita hari ini saling mempelajari di antara kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Illa nazalan alaihimus sakinah, melainkan akan turun pada mereka ketenangan jiwa. Kenapa? Yang mereka bicarakan adalah ayat-ayat Quran, yang mereka dengar adalah ayat-ayat Quran, yang mereka pelajari adalah ayat-ayat Al-Quran, maka akan turun ketenangan. Mereka bukan sedang menghibah, mereka bukan sedang membicarakan orang, mereka bukan sedang mencaci maki, mereka bukan sedang melaknat orang lain, tapi mereka sedang mempelajari dan mendengarkan kalamullah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun pada mereka ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua, orang-orang yang berada di majelis ilmu, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah tabaraka wa taala. Rahmat Allah meliputi kita. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, kasih sayangnya bagi mereka yang hadir di majelis ilmu, bagi mereka yang mempelajari ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat datang menaungi mereka. Dan ketahuilah di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada malaikat-malaikat yang diberi tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbang mencari majelis-majelis ilmu, dan mereka mampir di majelis-majelis ilmu tersebut untuk mengepakkan sayapnya, menaungi dan mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Malaikat datang untuk mendoakan, malaikat datang mencari-cari mana majelis-majelis ilmu yang bertebaran, yang ada di permukaan bumi ini. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk hal tersebut, mereka datang. Nah, apa yang mereka ucapkan? Mereka akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata
la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yatlub. Malaikat itu datang mengepakkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka ridha, karena mereka senang dengan apa yang sedang dicari oleh penuntut ilmu. Apa yang sedang dicari oleh penuntut ilmu? Yang sedang dicari adalah ilmu, yang sedang dicari adalah rahmat Allah, yang sedang dicari adalah ampunan Allah, yang sedang dicari adalah rahmat Allah, yang sedang dicari adalah kebaikan dunia akhirat. Maka malaikat senang terhadap para penuntut ilmu sehingga malaikat mendoakan mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan innal malaikata innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta al-huta fil bahr wan namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di laut, semut yang ada di lubangnya, mendoakan, berselawat, memuji, mendoakan kebaikan kepada siapa? Muallimin nasil khair, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Maka berbahagialah orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agama. Kalau memang ini sudah jadwal kita untuk belajar, kita belajar. Kalau memang ini sudah jadwal kita untuk mengajar, kita mengajar. Kenapa? Mendapatkan pujian, doa, pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, doa kebaikan dari malaikat, dan doa malaikat makbul. Nah, Allahumma ighfir lahum, Allahumma tub alaihim. Malaikat akan mendoakan, ya Allah ampuni mereka, ya Allah terima taubatnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghadiri majelis ilmu dan mengajarkan ilmu agama. Ini yang kita cari. Ini yang menjadi prioritas kita, ini yang menjadi alasan utama kita. Kenapa kita hadir di majelis ilmu? Kenapa kita mengajarkan ilmu? Para santri, abang-abang kelas yang dia punya kemampuan, punya kelebihan, dia buka halaqah-halaqah ilmu, dia buka halaqah majelis-majelis Quran. Ada adik-adiknya yang belum bisa baca Quran, dia ambil 1-2 orang, dia ajari 1-2 orang. Ini saya berazam, saya mau ajarkan si fulan, dan si fulan sampai bisa, sampai tilawahnya bagus, sampai bacaannya bagus. Mantap. Setiap hari dia mendapatkan doa dan rahmat dari malaikat. Dia mendapatkan pahala, ilmunya bertambah, dan dia telah membuat orang lain mampu membaca kalamullah dengan baik. Kalau banyak orang-orang yang seperti ini, maka kita doakan, ya Allah perbanyak orang-orang yang seperti ini, yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu, yang suka mengajari orang, yang punya perhatian terhadap saudara-saudaranya dan teman-temannya. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara alasan kenapa kita mengajarkan ilmu. Ini diantara alasan kenapa kita hadir di majelis ilmu, karena turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang malaikat mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Di antara keutamaannya, kita mengajarkan ilmu dan menghadiri majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan nama si fulan yang hadir di majelis ilmu. Allah akan sebut, Allah akan puji, Allah akan banggakan dia di hadapan makhluk-makhluknya yang paling mulia, yaitu para malaikat. Ya. Siapa yang tidak senang ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan namanya disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat, nama kita disebut oleh guru kita saja kita senang. Nama kita disebut orang tua kita saja kita senang. Nama kita disebut oleh Pak Kecil saja kita senang. Nama kita diangkat oleh wali kota, diangkat oleh Bapak Presiden, kita senang. Di hadapan khalayak ramai sebagai pemuliaan dan penghormatan. Bagaimana lagi nama seorang hamba disebut dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat, dan itu nanti pada hari kiamat. Itu yang kita cari, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan hidup, doa dari malaikat.
dan dibanggakan oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan para makhluknya yang lain. Jadi mengajarkan ilmu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu baru. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu baru, tapi banyak yang lebih daripada itu. Ayolah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini yang terkadang menjadi motivasi luar biasa dari kita, yang membuat kita bersemangat. Begitu juga yang membuat para ulama, para alim ulama, mereka bersemangat untuk mengajarkan ilmu. Padahal mereka sakit, tapi mereka mengajar. Begitu banyak kisah-kisah, nukilan-nukilan cerita dari para ulama, dari murid-murid para ulama, bagaimana guru-guru mereka dalam keadaan sakit pun mereka mengajar. Kenapa? Karena mereka mencari keutamaan-keutamaan ini yang tidak mau mereka lewatkan. Mereka tidak mau mengabaikan keutamaan-keutamaan yang besar. Karena mereka tahu kematian terus mengintai mereka. Mereka ingin ketika mereka mati di atas kebaikan, di atas rutinitas dan kebiasaan yang baik yang selama ini mereka kerjakan. Apakah ibadah, mengajarkan ilmu, ataukah menuntut ilmu. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk tidak menyebarkan ilmu. Tidak ada alasan bagi seseorang itu untuk tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Sesuai dengan waktu yang kita miliki. Apakah sepekan 3 kali, apakah sepekan 2 kali, atau sepekan 1 kali. Tapi kalau dalam sepekan pun tak sempat, maka itu kita kelewatan. Saya katakan itu kelewatan. Makanya saya pribadi itu mewajibkan bagi semua karyawan, pengurus, yayasan, bahkan lembaga pendidikan, semua harus ngaji sepekan 2 kali. Wajib. Kita wajibkan itu. Dan itu bukan hanya di tempat kita, dan itu berlaku di semua tempat. Guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Harus minimal ngaji sepekan 2 kali. Kalau nggak bisa karena ada uzur, sepekan paling tidak sekali. Kalau nggak bisa juga, itu orang kelewatan. Siapa yang diwajibkan oleh para masyayikh? Guru-guru yang lain, bukan hanya sekedar karyawan. Kami begitu teringatnya dengan Syekh Muhammad Al-Imam. Beliau itu selalu sering sekali mengabsen para masyayikh yang lain, para guru-guru yang lain. Mana si fulan? Mana si fulan? Itu guru-guru besar yang disebut namanya. Kenapa dia tidak hadir? Subhanallah. Nah, wajib. Begitu juga di Nabawi, begitu juga di Masjidil Haram. Antum harus tahu para askari, para polisi-polisi, tentara-tentara yang menjaga Masjidil Haram, yang menjaga Masjid Nabawi untuk ketertiban masjid, penjaga-penjaga, mereka itu diwajibkan ngaji oleh para masyayikh. Ada jadwal mereka sepekan 2 kali atau sepekan sekali. Ngaji di lantai 2, ngaji di lantai 3, khusus di ruangan para masyayikh, sesuai dengan jadwal kelompok mereka masing-masing. Wajib ngaji. Jangan kita kira mereka nggak ngaji. Nah, ternyata mereka ngaji. Dan itu disebutkan oleh guru-guru di sana, disebutkan oleh para masyayikh, disebutkan oleh para asatidzah bahwa para askar mereka ngaji. Bukan hanya sekedar mereka itu pakai seragam, menjaga ketertiban, tidak. Mereka diwajibkan ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak boleh kerja di Masjidil Haram. Kalau nggak ngaji, nggak boleh kerja di Masjid Nabawi. Subhanallah. Diikat dengan kategori harus ngaji. Kenapa? Kalau nggak ngaji, apa yang bisa membekali dia? Orang ini baik, bisa baik dari sisi mana? Tidak ada nasihat yang masuk, tidak ada mau'izah yang masuk pada dirinya. Padahal hari-harinya dia dirusak dengan lingkungan, dirusak dengan tontonan, dirusak dengan subhanallah. Kalau dia tidak memperbaiki dirinya dengan majelis ilmu dan belajar ilmu, bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang baik, polisi-polisi yang baik, tentara-tentara yang baik, penjaga-penjaga yang baik, yang menjaga hamba-hamba Allah. Gimana mereka bisa baik kalau mereka tidak mempelajari kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah? Jadi mereka pun belajar. Semua diikat dengan yang namanya menuntut ilmu. Dan untuk apa tujuan menuntut ilmu? Untuk memperbaiki kita semua dan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi itu.
terhindar dari laknat Allah, mendapatkan ketenangan, mendapatkan doa dari malaikat, bahkan mendapatkan doa dari seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Setelah sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, masihkah kita bermalas-malasan untuk mengajarkan ilmu? Masihkah kita bermalas-malasan untuk menyebarkan ilmu, untuk mengisi kajian, untuk hadir ke pengajian di pelajaran-pelajaran yang kita sudah azamkan? Saya ingin rutin di pelajaran ini. Saya ingin rutin di pelajaran akidah. Saya ingin rutin di pelajaran tafsir. Saya ingin rutin di pelajaran fikih. Saya ingin rutin di pelajaran sirah. Saya ingin rutin di pelajaran adab. Saya ingin rutin di pelajaran tafsir dan seterusnya. Maka kalau kita sudah berazam, lakukan. Walaupun hanya seminggu sekali, walaupun hanya seminggu 2 kali, sesuai dengan kemampuan. Tapi terus kita, ada yang mampu setiap hari, subhanallah, itu lebih baik lagi. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan tadi keutamaan-keutamaan, janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Maka kami juga menasihati kepada diri kami dan semua antum, para penuntut ilmu, calon-calon dai, maka antum harus menjadi orang-orang yang bersemangat ke depan di dalam menyebarkan ilmu. Bersemangat, sebarkan, ajarkan ilmu, sebarkan ilmu di masjid, di manasah, di pelataran-pelataran masjid, di rumah-rumah, atau dimanapun ada orang yang butuh kepada ilmu, ajarkan. Dipersilahkan datang, diundang datang, diberi tempat isi. Seperti itu, bersemangat. Jangan antum katakan saya enggak siap. Sedangkan antum sudah belajar 6 tahun, sudah belajar 10 tahun, belum persiapan. Enggak ada cerita persiapan. 10 tahun belajar ngapain? Itulah waktu persiapan. 5 tahun belajar, itulah waktu persiapan. Ketika sudah di tengah-tengah masyarakat, Ustaz ngisi, siap. Ustaz ngisi, siap. Oh, afwan, saya belum persiapan. Mana ada cerita persiapan? Persiapan Anda sudah di pondok, persiapan Anda di markis ilmu, persiapan Anda sudah dulu belajar 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Itulah persiapan. Maka orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin, dia akan menyesal. Ya laitani. Dia menyesal. La'alli, nggak ada gunanya itu semuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apakah amalan saleh, mengajarkan ilmu, atau mempelajari ilmu, atau amalan-amalan saleh lainnya, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Nah, yang jelas itu semua bagian dari ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang patuh, hamba-hambanya yang taat. Dan itu juga menjadi kecintaan setiap manusia terhadap manusia yang lain. Dia suka teman-teman yang taat, dia suka anak-anak yang taat, sebagaimana orang tua suka, cinta, sayang dengan anak yang taat, dengan anak yang patuh, dengan anak yang penurut. Begitu juga guru, senang, bangga, sayang kepada siapa? Murid-murid yang patuh, murid-murid yang nurut, murid-murid yang taat. Bahkan ada mungkin ada orang tua, anaknya nggak gitu pinter, anaknya nggak cerdas sekali, biasa-biasa saja, tapi anaknya baik budi, anaknya nurut, anaknya patuh, anaknya nurut dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjuki oleh orang tuanya, dia nurut. Ini orang tua lebih cinta dengan anak yang seperti ini daripada anak yang pinter, kemudian dia punya prestasi, segudang prestasi, tapi bandel, membangkang, melawan. Pengen rasanya anak ini dibuang saja. Kenapa? Gak patuh. Kenapa? Gak nurut. Kenapa? Tidak punya budi pekerti yang bagus.
Itu orang tua. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu, sangat mencintai hamba-hambanya yang patuh, yang nurut, yang taat. Begitu juga murid. Begitu juga guru, senang, bangga dan cinta kepada siapa? Kepada yang nurut, murid-murid yang nurut. Maka antum akan rasakan nanti, kalau antum jadi orang tua, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada anak sebagiannya patuh, sebagiannya tak patuh. Antum akan rasa. Antum dianugerahi murid-murid, ada sebagian murid yang patuh, ada sebagian lagi tak patuh. Antum bisa rasakan, antum bisa bedakan, antum lebih nyaman, lebih sayang, lebih cinta yang mana. Nah, dan semua itu akan kita rasai kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang. Karena dunia itu akan berputar terus. Hari ini kita belajar, besok kita akan mengajar. Hari ini kita dididik, besok kita akan mendidik. Hari ini kita menjadi anak, besok kita akan menjadi orang tua. Dan seperti itu terus, dan yang akhirnya kita akan meninggal. Dan semua itu yang kita lakukan di dunia adalah bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga-keluarga kami, keturunan-keturunan kami, murid-murid kami, santri-santri kami, semuanya orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang nurut pada kebaikan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allahumma aslih tullabana wa auladana. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 62. Seperti di awal yang kami gambarkan tadi. Siapa yang ada mushaf bisa membuka ayat 60 sampai 62 surah An-Nisa. Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'amun Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut." Ini bab yang dijadikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bab di mana ada sebagian orang-orang yang dia mengaku-ngaku beriman, tapi pengennya berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Pengen berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yaitu hukum taghut. Allah mengatakan, tidakkah kau melihat orang-orang yang dia menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada sebelummu, yuriduna ay yatahakamu ila taghut, tapi mereka masih ingin berhukum dengan hukum taghut. Namun mereka yaz'umun annahum amanu, mereka ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Itu kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Wa ma unzila min qablik, dan mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, namun mereka ingin berhukum kepada hukum taghut, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melanjutkan, wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari hal tersebut, untuk mengingkari hukum-hukum selain hukum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitan, akan tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, akan tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Dan Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma
anzalallahu wa ilar rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mari ikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, wa ilar rasul, dan mari ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti dalil. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau akan dapati orang-orang munafik, mereka akan menghalang-halangimu dengan luar biasa. Dengan sekuat tenaga mereka akan menghalangi jalanmu ketika engkau mengajak orang-orang kepada Allah dan Rasulnya. Fakaifa idza asabathum musibah, bagaimana apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana, bima qaddamat aydihim, gara-gara perilaku, gara-gara ulah tangan mereka sendiri. Thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, in aradna illa ihsanan wa taufiqa, mereka katakan yang kami inginkan hanyalah kebaikan dan taufik. Yang mereka inginkan hanya kebaikan dan taufik. Kadzab, bohong mereka. Kenapa bohong? Karena ketika mereka diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, ketika orang-orang diajak, mereka menghalang-halangi orang-orang yang sudah ingin jalan ke jalannya Allah, jalan ke jalannya Rasul, mereka halang-halangi, mereka hambat. Tapi mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mereka inginkan adalah kebaikan dan taufik. Inilah orang-orang munafik. Ini persis seperti ucapannya siapa? Fir'aun. Sama kayak Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Apa kata Fir'aun? Berkata Fir'aun, tidaklah aku perlihatkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan tidaklah aku tunjuki kalian kecuali jalan yang lurus. Fir'aun saja ngomongnya seperti itu. Tidaklah kutampakkan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak mengajari kalian, tidak menunjuki kepada kalian kecuali jalan yang lurus. Antum percaya Fir'aun tunjuki jalan yang lurus? Tidak akan percaya. Tapi Fir'aun ngomong ikuti jalan yang lurus, dia tunjuki manusia jalan yang lurus. Begitu juga kaum munafik, amalan-amalan mereka buruk, tapi pengakuan mereka, tidaklah yang kami inginkan illa ihsanan wa taufiqa, kecuali kebaikan dan taufik, arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya kedustaan. Apa kata Imad ibn Katsir? Wal ayah dhammatun liman adala 'anil kitabi was sunnah wa tahakum ila ma siwahuma min al-batil wa huwa al-murad bit-taghut ha huna. Kata Al-Imad Ibn Katsir, ayat ini itu dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai 62 sebagai celaan liman adala 'anil kitabi was sunnah, sebagai celaan terhadap orang-orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, adalaan artinya menentang, melawan Al-Quran dan Sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa tahakum ila ma siwahuma, dan berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah yang dimaksud dengan hukum taghut. Sebagaimana yang telah lewat penjelasan dari Ibnu Qayyim di belakang tentang siapa itu
taghut. Ru'usut tawaghit, gembongnya taghut siapa? Iblis. Ini gembongnya taghut. Di bawah iblis siapa? Orang-orang yang menyeru manusia untuk menyembah dia dan dia ridha disembah. Ridha disembah, orang sujud kepadanya, orang menyembah dia dan dia ridha. Ridha ketika manusia sujud kepadanya, dia ridha ketika manusia menyembah dia. Nah, ini juga taghut. Nah, dan banyak sekali tingkatan-tingkatan taghut, tapi itu yang paling parah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku Islam, tapi realitanya tidak mengamalkan hukum Islam, tidak mengamalkan syariat Islam, tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dan itu banyak didapati orang yang mengaku Islam. Orang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia enggak sur dengan amalan-amalan sunnah. Dia enggak suka dengan amalan-amalan sunnah. Dia tidak senang dengan ibadah-ibadah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malah senang dengan rutinitas-rutinitas, dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini juga termasuk orang-orang yang tidak patuh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak nurut dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang beriman, walaupun mereka mengaku sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tapi realitanya sejatinya mereka orang-orang yang membenci agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kaum munafik. Dan kaum munafik itu banyak sekali. Maka ketika berbicara tentang kemunafikan, maka hendaknya kita menunjuk, melihat kepada diri kita sendiri. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang kaum munafik, para sahabat semuanya khawatir, jangan-jangan aku bagian dari munafik. Mereka enggak tunjuk orang, mereka enggak mencurigai orang lain, tapi mereka mencurigai diri mereka sendiri. Bahkan tingkat Abu Bakar saja dia mencurigai dirinya, jangan-jangan aku munafik. Dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu, jangan-jangan aku munafik. Ketika Nabi berbicara tentang kemunafikan, berbicara tentang siapa orang-orang munafik, mereka khawatir terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka kita khawatirlah terhadap diri-diri kita sendiri. Jangan-jangan ada nifaq dalam diri kita. Apakah nifaq akbar atau nifaq asghar? Kemunafikan besar atau kemunafikan kecil? Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah habis waktunya. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Maka di kajian yang singkat ini kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kesabaran dan keistiqomahan kepada kita untuk meniti jalan-jalan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.